Kenapa obesitas merupakan penyakit yang berbahaya? Karena komplikasinya banyak, Bapak Ibu. Dari mulai ujung kepala, rambut, sampai kaki. Jadi contohnya apa? Terkadang anaknya suka merasa nyeri, jadi seperti pusing-pusing terus. Karena kenapa? Ini adalah suatu gambaran pseudotumor cerebri, karena CO2-nya tinggi. Kalau dia bernafas, dia nggak bisa compliance, parunya nggak bisa mengembang karena ditutupi lemak di rongga dada, sehingga oksigennya berkurang. Jadi dia suka pusing. Kedua apa? Yang paling sering kita temukan dislipidemia atau kolesterol tinggi. Di penelitian S3 saya, waktu usia 10 tahun, anak sudah mempunyai kolesterol 300. Ini saya sangat-sangat terkejut waktu itu, anak usia 10 tahun, berat badannya bisa 140 kilo dengan kolesterol 300. Ada juga yang hipertensi, kemudian DM tipe 2, diabetes mellitus. Jadi anak-anak sudah bisa mengalami diabetes mellitus, bukan hanya orang dewasa. Salah satu yang juga kita seringkan adalah kakinya bengkok, Blount disease, atau panggulnya lepas dari bonggolnya, slip capital femoral epididymis. Karena kenapa? Saking beratnya, sementara kan kalau dia berdiri, weight bearing ya, jadi kaki itu menumpuk, menahan berat badan. Karena berat badannya sangat besar, maka kekuatan kaki tidak kuat menahan berat badan, sehingga akhirnya bisa terlepas panggul dari bonggolnya. Setelah itu, apalagi yang paling sering? Satunya lagi, nyeri perut. Ternyata dia bisa terjadi batu empedu atau perlemakan hati. Jadi kan kalau konsumsi gula berlebih, salah satunya diubah jadi lemak. Lemak numpuk di mana saja, termasuk di bawah kulit, di jantung, dan juga di hati. Dan kemudian yang ketiga yang juga paling sering adalah sleep apnea. Jadi dia karena lemak juga menumpuk di daerah leher, di bawah kulit leher, juga di daerah sekitar rongga faring. Jadi itu menyebabkan anak kesulitan bernafas, sehingga pada tidur umumnya ngorok. Ngoroknya itu seperti yang kecekek. Kalau yang sleep apnea itu dia ngorok, tapi nanti dia akan terbangun gelagapan dan merubah posisi. Umumnya anak lebih suka tidur miring atau telentang untuk menjaga asupan dari aliran oksigen masuk dengan baik. Karena kalau dia tidur terlentang, lidah jatuh ke belakang sehingga menutup jalan nafas, dan akibatnya dia sering gelagapan seperti air hunger mencari oksigen. Karena begitu banyak komplikasi dari obesitas, maka kita perlu deteksi dan intervensi dini. Bagaimana deteksinya? Jadi kita harus menggunakan memplot. Jadi salah satunya adalah kita harus memplot anak ini, berat badannya bagaimana, tinggi badannya gimana. Dan untuk obesitas yang diperlukan salah satunya indikator pertumbuhannya adalah indeks massa tubuh. Kalau dia di bawah 2 tahun, kita menggunakan indeks massa tubuhnya dari WHO. Kalau dia di atas 2 tahun, kita menggunakan grafik indeks massa tubuh dari CDC 2000.